Halo sahabat PJ Oka, jumpa dengan Tariana 98 Channel. Video kali ini menayangkan pertemuan daring ke-12 diseminasi PKG Jok Kapuas kelas 1, dengan motto cerdas, terampil, sopan dan vulgar. Ikuti videonya. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Assalamualaikum Matur nuwun. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik kak, sekarang tidak terasa kayak memasuki ke aksi nyata praktik pembelajaran PJOK yang pusat pada peserta didik program PKG PJOK. Kakak silakan tenangkan hati dan pikiran, tanamkan semua perhatian untuk belajar, munculkan rasa syukur, mengetahui dan kewajiban. 2 menit ya. Baik kak, selesai ya. Silakan kak asal deh, mungkin deh. Mari kita bersama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih kak asal. Kita kesepakatan kita bersama kayak. Baik kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah akan merefleksikan koneksi antar materi dari untuk 2 sampai 2 memahami penugasan aksi nyata. Sudah buka LMS nya kak? Ada kan tabel-tabel itu? Kita kali ini 1. Refleksi koneksi antar materi 30 menit. Penjelasan penilaian masa 20 menit dialog diskusi dan
sejauh mana Pak untuk pemahamannya Pak? Untuk sejauh pemahaman saya, untuk pembelajaran PJOK itu berpusat kepada peserta didik, di mana peserta didik semua aktif dalam melakukan suatu pembelajaran PJOK, dan dari situ pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Terkait keterampilan mengajar mereka yang ada di wilayah. Ya, Kalau Pak Julius gimana Pak? Pak Julius. Ya Kak, untuk menurut saya ya, pertanyaan ini untuk memahami cara mengajar itu dengan mengevaluasi sejauh mana kita menguasai keterampilan dalam mengajar pendidikan jasmani agar suatu pembelajaran itu lebih efektif dan memenuhi dari tujuan kita untuk mengajar. Nah, tercapainya suatu pembelajaran itu aja Kak. Paling gimana Pak? Kalau saya pengalaman mengajar di banyak PTP adalah harus mempunyai tujuan pembelajaran yang jelas, kemudian berpusat pada peserta didik, kemudian menggunakan metode yang variatif dan menarik, pemahaman aspek kesehatan dan gizi, perhatian terhadap kebutuhan dan perbedaan siswa, menerapkan penilaian komprehensif, menciptakan suasana yang menyenangkan, mengintegrasikan nilai sosial dan etika olahraga, menggunakan teknologi dan sumber daya yang kreatif, evaluasi dan umpan balik. Boleh yang ini Kak? Apakah sudah mendukung paradigma atas PJOK Sesuai kadang tidak, tapi lebih banyak ke paradigma yang baru. Ini ya jawabannya. Paradigma ini kebutuhan peserta didik yang di lapangan mungkin, atau pembahasan materi itu sepertinya sudah terlaksana tapi banyak kurangnya. Itu aja Kak. Pak Guntur gimana Pak? Kalau saya sebelum mengenal PKG ini masih menggunakan paradigma yang lama. Soalnya peserta didik masih dalam komando dan masih menggunakan permainan-permainan yang dulu. Kecuali setelah mengenal PKG ini baru ada pemikiran untuk membuat permainan-permainan baru yang menarik. Ya, cukup Pak.
dua ya. Kalau ini Ya kalau menurut saya sih mungkin strateginya agak berbeda sih banyak-banyak inovasi baru ya dari segi pemahaman strategi dalam kelas dan juga pemahaman strategi di lapangan. Mungkin ya kalau menurut saya sih itu aja sih kalau sebelum mengikuti PKG ini ya kalau sudah di lapangan ya dulu sih Kak ya kalau yang pengalaman saya kalau sudah mengajari ya langsung aja disuruh anak-anak ini tugas. Kalau sudah praktek ya sudah, kalau sudah yang mengenal yang PKG sekarang itu menurut saya berbeda pengalaman itu Kak. Dari segi inovasi fasilitas dan berbagai macam ini strategi-strategi yang baru, temuan-temuan baru. Kalau yang dulu kan mungkin ya ini itu aja sih. Ada perkembangan. Tapi setelah mengenal yang adanya PKG ini banyak hal baru Kak yang saya temukan. Oh, Kayang, mana Kayang? Suaranya. Pancing pulang nih. Yap. Jangan malas lah. Setumat lah. Ada suhunya kami nih. Tenang aja pokoknya nih penting banget nah, urgent. Iya, iya, iya. Tapi tetap kembali juga. Ya bagus. Jangan dimatikan nggak? Karena dimatikan. Oke lah, sebentar lah. Masuk. Ayo Kak Yuni, Kak Hadi, boleh deh. Ini suaranya tadi tegas sekali ya. David boleh Kak? Sejauh apa pengalaman saya terkait strategi lebih banyak dapat inovasi baru tentang pelajaran di setelah mengikuti PKG ini, pertama efektivitas waktu tadi, kemudian pengelolaan aset. Itu aja sementara. Ya sudah mendukung Kak. Setelah saya mengikuti PKG ini banyak referensi pelajarannya. Tidak ada lagi pelajaran yang sesuai banyak tertentu. Jadi bisa kita alihkan mereka supaya semua bergerak. Tidak ada lagi yang menunggu semuanya
Yes ya. Siap. Di Kak Julius ini banyak referensi. Apa ada Pit? Kak Julius ini banyak referensi biasanya. Halaman tadi. Ya, ya, ya. Halamannya baik. Ibu-ibunya banyak juga senamnya, tambah. Nah, Kemarin ya, halo Kak Haji. Mana adik kakak? ternyata Kak pembelajaran menggunakan IT itu memudahkan sebenarnya. Ya, Yang coba kemarin sangat memudahkan, kita bisa apa namanya mengarahkan mereka melihat sebuah video pelajaran, mereka tuh harus melihatnya. daripada kita menjelaskan ya. Iya itu biasanya kalau kebanyakan jelas tuh sakit rasanya. Kadang-kadang apalagi yang siswanya 40-an, macam-macam lagi karakternya. Jadi kalau mereka Ya, kalau bisa dikembangkan melalui bisnis bisa. Bisnis itu kan bukan yang jamaah, tapi bisa untuk presentasi. Malah itu lebih asik dia ada musik. Jadi kalau mau setelah presentasi itu ada bisnis mau mulai. Kalau saya Pak, polis itu kayaknya masih bisa membuat soal sendiri. Itu yang masih Buat soal sendiri. Tapi kalau nomor dari tinggal saya aja langsung katakan kalau itu bukan polisi, lokal, luar ya. tapi kalau buat sendiri bisa juga kan menggunakan AI. Dia masih belum bisa apa mengoperasikannya gitu aja. Nah, bagus tuh Pak. Dia bisa lihat nilainya berapa. Malah heboh ya dia ya. Ya, Kaji dah, datang kaji. jadi ya Pak, ini jalan. Sudah masak nasinya Kak Yudit? model yuk. Kayak di modelnya. belum masak. Guntur, ya Guntur. Ya, Kak. Jangan berada di pantai terus. Kak. Tempat angin. Dia jatuh kelapanya. Boleh dia langsung ke adaptif lagi. Jadikan dia. Oh ya. Pendidikan gerak ya yang saya dapat dari kemarin, kita bisa tahu ada 4 konsep gerak. Nah, yang pertama konsep tubuh, konsep ruang, usaha dan keterhubungan. Itu kan. Ada lagi yang lain Kak? Artinya konsep gerak ini anak-anak itu belajar melalui gerak sesuai dengan CP-nya, LNI. Kalau Wahyudi, Ya Kak.
sangat mendukung. Kenapa? Mungkin sudah jauh ini, apalagi sudah kita melakukan pertemuan tatap muka kemarin, sedikit banyak memang harus diharuskan banyak bergerak sih. Itu yang pertama sih. Yang kedua mungkin melatih keterampilan seperti berkelahi, ya supaya nggak itu bilang kotor, banyak bergerak lah. Bagi yang kayak kita ini sudah kalau sedikit bergerak banyak kakunya. Ya sedikit mengeluh, sedikit capeknya di situ aja. Banyak asam urat. Iya, banyak asam urat sudah berumur. Nanti lintuhut Bang dapatnya. Jangan yang menyuruh murid bergerak, gurunya mengopi. Nah, Benar. Oke, itu aja kan saya kan. Banyak lah. Ini gaji saya pasti di mana Pak? yang sudah banyak makan garam nih, banyak pengalaman kita. Cong. Kayak apa segala cung. Model-model cermin tuh Bang, dapatnya tuh. Gimana duduk dulu orang mana? Udah tiklak habis napas. Ya itu bisa Kak. Mereka bisa bergerak. Mereka silakan Kak. Kita aja dulu. Pater sudah datang Kak. Ayo Kak Pipi, ini mana suaranya? Ya ini cewek-cewek ini. Ya. Suaranya ya. Ayo Kak, jawab apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan. Kak Julius nih, Kak Julius kita cong dulu. Ayo Galius. Karena pulang kawan yo. Ayo, ya am. Baik Kak kita. Ya, ini juga kebingungan aku nih. Kebanyakan kata padahal sudah dikerjakan, hampirnya misalnya pemahaman model berapa, istilah-istilah ini yang jarang kita temui. Nah, tapi pergerakannya sudah dilakukan. Nah itu yang masih kebingungan. Ingat kan kemarin satu kita bisa menghindarkan statistik apa kemarin agar dia mengetahui dan berpikir bahwa dalam berkaitan gaya Ayo KWD bantu katanya. Silakan KWD. Ini dulu lagi. Jom kan? Apa lagi minta tolong bantuan.
masih anu nih. Apa Kak? Soalnya masih anu dari sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Untuk pemahaman saya, pendidikan kebugaran itu biasanya anak-anak mungkin tidak di aktif maksudnya aktif di dalam gerakan seperti gerakan sepak bola kan beda sama kebugaran yang biasanya kayak gerakan push up itu kan mereka berbeda. Jadi mungkin mereka lebih bisa memahami apa sejauh mana gerakan apa yang mereka bisa lakukan. Misalkan kayak kita kemarin kayak semarin kalau yang melompat itu kan lebih dikategorikan itu berat. Jadi untuk peserta dikatakan kalau dikatakan kategori berat itu mereka tidak boleh melakukan. Jadi mencari yang lebih cocok lah untuk mereka. Kalau itu menurut saya Kak. Gak tahu kalau menurut yang pendapat yang lain. Menurut Kak David gimana? Sejauh apa pengalaman saya terkait dengan kebugaran? Pendidikan kebugaran ini menurut saya adalah pembelajaran yang berfokus pada aspek fisik. Kita bisa pada aspek mental, sosial, dan emosional juga. Salah satunya kita pelajari kemarin apabila dalam suatu ruangan ada salah satu siswa yang kena cacat kaki misalkan. Jadi pelatihannya kita berbeda intensitasnya, mungkin bisa dikurangi atau dipindah ke gerakan yang lainnya, mungkin itu kan. Terima kasih. Ingat Kak komponen-komponennya apa aja? Dan lupa sudah. Kalau kita kemarin harusnya di kelompok ya, tapi kita bagi dua kelompok. Yang dia siapa? Oh, yang kemarin tuh lah. Siapa ada tiga? Iya, kalau nggak salah. Ingat Kak? Ya, Fabio Spiratori. Nah, itu kemarin kelompoknya pelenturan ya. Ya, benturan sama kardiovaskular. Ada lagi tambahannya komposisi. Kekuatan Itu masuk ke latihan mungkin. Mungkin daya tahan yang masuk. Kalau kebugaran jasmani kan biasanya daya tahan. Ya,
kebugaran otot. Kalau kardiorespirator itu apa untung ya? Baru-baru. Kurang ke posisi tubuh. Kalau kebugaran otot. Kekuatan biasanya kan kalau otot Ya, nah mungkin berapa menit beban yang diangkat daya tahan ya. dan ya Kardio pas sekolah tuh ya ada yang tahan. Nah ini enggak, apakah sudah cukup? Ya kakak bagaimana? sama aja kayak zamannya kayak kemarin sebelum mengenal ini mengenal PKG ini kayaknya sudah mendukung atau sebelumnya memang apa nih memang mendukung mulai kan sebelum mengenal PKG ini kita untuk istilahnya kayak tujuan pembelajaran itu harus fokus seperti ini, tapi setelah kita mengenal ini kan setiap peserta didik kan berbeda-beda latar belakangnya, jadi kita harus ya gerakannya cukup sampai sini semampu peserta didik seperti ini, sedangkan ini kadang-kadang bisa berbeda tergantung kekuatan mereka tadi. Ini kemarin ada beberapa macam aktivitas latihan ya. Ya, Beberapa kemarin. Masih ingat nggak? Beberapa kemarin. Yang ada progres dan lagi yang spesifik. Untuk kakak Rifani kasam kemarin. Apa kasam? Prinsipnya kak. Halo kasam. Halo kak. Apa prinsipnya kemarin kak? Udah latihannya. Eh, 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 eh. Nanti dulu kak. Kakak yang buat kemarin loh. Jangan buka-buka lah. Buka apa kak? Aku ini kadang ketemu yang Berapa kosong dapatnya kemarin tuh? Ini sudah muter-muter di bawah. Maka Yudi apa prinsipnya kemarin? memang lupa. Ada overload. Ya, beban yang berlebih. Iyalah. Kalian yang buat kemarin. nah sudah dijawab. Loading 2 kilo kemarin. Ini 2 kilo depan yang kalian bangun. Sama kayu ini apa kemarin? Khusus ya. Ya, kamu tuh kayu sama KPP yang
lupa kan. Mana lebih nyaman menghadapi kemarin. Ya itulah. Peraturan ya, latihan yang teratur. Kalau individu itu kan sesuai dengan kemampuan individunya. Yang kakak yang buat lo ini. Baru Ya. sinkronisasi. Apa? Jadi nggak bisa kayak jadwalnya jadi intensitas time dan apa. Nah itu bisa kakak nanti kalau mau buatkan untuk anak-anak yang mereka artinya di rumahku tapi BPK ya ini ya pembelajaran yang baik. Masih ingat kayak gini kan? Jawab apa pemahaman kakak terkait sport di desa Madu. Ini lagi panas-panasnya ini. Nah, boleh kan teknologi. Ya, menurut saya terkait dengan sport education model akan memberikan pemahaman atau mengikuti langsung sebuah kegiatan festival olahraga di mana semua berperan aktif dalam kegiatan sehingga itu rasa tanggung jawab pada peserta. Mungkin itu saran. Dari bayangan kakak waktu pelaksanaan kemarin Sudah memahami, memang pernah sih menjadi penyelenggara sebelum SMP ya yang memang dia tidak mahir kegiatan olahraga tapi dia mahir dalam sosial kita jadi kan dia semua terlibat ini kalau begitu lebih mahir biasanya mereka bisa mendedikasikan dirinya untuk jadi pelatih sehingga dia melakukan sebagai penyelenggara sama seperti orang yang olahraga yang jiwanya memang keuangan dia pasti menjual alat-alat olahraga karena dia sudah mengalami sehingga dia punya wawasan yang lain. Jadi kalau saya ini luas kak. Ini mengarah ke prestasi, lebih berat ke prestasi. Kalau yang dari modul 2.1 sampai 2.4 itu tidak mengarah ke prestasi. Jadi kalau di sekolah pasti ada dituntut kayak untuk anak itu prestasi. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran di pagi hari itu tidak bisa maksimal. Kalau
oleh itu. anaknya. Jangan. Pak Julius, ayo Pak Julius. Ayo Kak Julius. Kalau untuk spot education ini kebingungan juga Kak, karena kita nggak pernah yang mengikuti event-event yang agak besar, karena jarang sekali kita dilibatkan dalam kegiatan ini. Dari di sekolah paling disuruh gitu aja, kamu pimpin kegiatan gitu aja, nggak pernah yang bikin skema gini, skemanya gimana gitu, nggak pernah Kak. Nah, di langsung aja. Nah, itu sekarang kita tahu kegiatan seperti pembuatan skema itu aja Kak. TK. Mungkin kalau kita SD mungkin bisa ke PRI Makassar. Kalau dia kunjung ke TK. Ya, memang merdeka Kak. Nah, jadi bisa dibuatkan kemudian kalau kita diberi kayak waktu kalau bisa itu bisa gitu kita kasih ya sekitar satu minggu atau 2 minggu lah apa itu mereka sebagai panitia penyelenggara itu buat permainan, jadi siapa yang menjadi bos dan radionya apa yang sebagai mediator pemberitahuan ke kawan-kawan, jadi yang mengundang kelas lain gitu ya. Tapi kalau pagi tidak mungkin, kalau sore mungkin bisa kalau SD, tapi kalau pagi mungkin dikasih teori, tapi nanti pelaksanaannya saat yang olahraga 2 minggu ke depan. Jadi kita sebagai fasilitator itu mengarahkan begini. Ambil yang simpel aja Kak, jadi Siap. dia ini bisa kelas 4, 5, 6. Bisa Kak. Sembun ya Kak Julius. Artinya mereka memahami konsep aja dulu Kak. Jadi nanti saat SMP nggak bingung mereka. Oh iya. Karena kan mereka di SMP udah masuk ke OSIS ya. OSIS itu fasilitas tiap semester nggak? Atau tahun sekali? Yo SMP. Kalau SMP tergantung anunya juga Kak. Anggaran. Kelas sekolahnya juga. Kebanyakan berkaitan dengan anggaran hadiah juga. Karena anggarannya. Biasanya per 1 tahun sekali Bang kalau kami dulu. Biasanya setahun sekali kayak. Ya, Oke, baik Kak. Kemana lagi kita? Jadi Kak masih sejauh apa pemahaman Kak akan terkait kasus kematian?
kategori guru PJK yang berkisar pada mencapai siswa kita berbahas dalam video. Jadi setelah kakak pelajari dan mengalami sendiri kayak atau perubahan diri dan pengelolaan kelas dalam olahraga dalam PJK. Oke baik Kak, sekarang kita lanjut ke penjelasan tugas tersebut. Ini udah hadir semua gimana? Boleh kasih jempolnya biar nanti tidak ada pertanyaan. Haji Tar ada? Oh, Sang. Sang. Oi, oi. Ada Wahyudi. Siap. Ada. Pani udah balik belum nih? Dari Pani sama Kak Hadi, Kak ini Reva. Oke baik Kak Laka, nanti kita sambil mengantar tugas. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2, kakak diharapkan dapat mengintegrasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aspek yaitu implementasi praktik pembelajaran PJK yang besar praktik di kelas yang dinilai oleh kakak dapat melakukan mempelajari pelaksanaan hingga refleksi setelah pembelajaran. Dalam melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi selanjutnya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJK yang besar. Ada kan ya tabelnya di LMS ada. Oke, sudahkah ini Kak pengantarnya? Silakan di modul pengantar. Baik. Nah ini kayak pengantar tugas keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran PJK yang terpusat pada pendidik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKJPJ. Keterpusatan pada pendidik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJK yang berpusat pada pendidik. Yang ketiga yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJK. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh inspektor berdasarkan 1. RPP atau modul belajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen otentik, dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJK praktik belajar di kelas masing-masing. Berarti nanti kakak tag lagi gak ya, sesuai dengan yang baru ini, sesuai dengan pemahaman yang kakak dapatkan. Rekaman video berisi 1. Kegiatan pembelajaran awal, 2. Kegiatan pembelajaran itu maksimal 30 menit, maksimal kayak tanpa edit. Kegiatan pembelajaran akhir, yang keempat refleksi pasca pembelajaran, yang kelima testimoni peserta didik. Jadi dalam menilai yang menyatakan apa nanti inspektor perlu memastikan kesesuaian antara cara perencanaan pembelajaran RPP atau modul belajar dengan video yang
KPR Kak. Video murid ya. Ya, karena kemarin boleh kita coba praktik ngajar itu kita juga panas-panasan juga mengikuti jamnya, menyesuaikan. Gini Kak, kalau kita dalam pembelajaran kita nggak menggunakan LCD, kok semua di lapangan boleh? Boleh-boleh saja Pak, yang penting kan sesuai dengan RPPKK. Siap-siap. Izin tanya Kak, kalau yang ini di kelas atau di lapangan nih? Kalau kami kemarin dapat itu, boleh di kelas, boleh di lapangan, tapi dengan pelajaran olahraga. Kalau lapangan detek, silakan olahraga di kelas. Ini kakak menerapkan ini sebagai dari strategi mengajarnya, pelajaran yang efektif dan pendidikan yang benar. Ini kan tadi berkaitan. Merancang dan menerapkan asesmen efektif. Terus yang misalnya gini Kak, yang kalau cara agar tidak memori HP agar tidak terlalu penuh itu gimana? Kuota HP kita kan kita Beli baru Kak Yos, beli baru. Ya ampun, baru benaran kok. Sementara itu sih Masuk Pego. Masuk itu paling kemarin ada coba kemarin saya kan Punya kasar. bom merok kan 2 buah sudah. walet mana walet? Walet berapa kilo iPhone. Kalau kapasitas video lah, nah bagus biasanya itu lebih besar lagi kan. berarti nyuruh beli judul Iya. kalau ada solusi Nah mungkin cara yang lain kalau ada kan. maksudnya ada yang pindah kemana kan triknya. Izin tanya Kak, Boleh. untuk durasi videonya itu harus berapa dulu? Kan ada kalau biasanya durasi mungkin agak besaran mungkin dia memerlukan apa nih, ruang besar kayak kemarin. Kan ada durasi kecil, ada durasi besar settingnya. Nah bebas saja Kak, yang penting nanti gambarnya jelas. Kelihatan semua lah. Yes, Kak. Kak Julius, mungkin solusinya data yang ada di HP itu kirim dulu ke langit, hapus, habis itu kosongkan. Gimana kalau ada foto ayak? Dan sudah simpan di langit, tetap ada di situ. Tinggal Iya. Nah, Oh iya, terima kasih. RAM-nya berapa giga itu Kak Julius? 4 jam. Apa ini Kak? Mananya? berarti tinggi dari punya Kak Julius. Punyaku 3 aja bisa. Woi. Nanti bisa pinjam punya Kak Asam. Boleh, tapi harus dimantangai. Kasihan Bang.
simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Karena dalam mengembangkan RPP atau belajar dapat melihat kembali, dapat memulai dari RPP belajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1 diimprove boleh, tapi mungkin diperbarui. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan yang disebutkan didik, strategi desain, pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Poin B, implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK. Masih ingat Kak isu-isunya Kak? Yang disabilitas segala macam kemarin, dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan. Berarti ini asset based thinking ya, dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Bisa dipoto lagi guys. Udah Kak? Lanjut. Udah. Nah, yang D Kak, menggunakan pilihan salah satu model fungsional PJOK yang telah dipelajari, yakni model pendidikan kirab, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah. Poin E, adanya penerapan rancangan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dulu dilakukan dalam RPP atau modul ajar. Implementasi penilaian asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK sesuaikan dengan model dan materi. Ini boleh nggak tiga ini Kak? Yang model pendidikan kirab, kemudian unggah upload RPP modul ajar yang sudah dibuat, membuat rencana asesmen autentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK dan kelas pada NS sesuai alur yang dilakukan. Kemudian pada kapan kajian studi tanggal 18 ya? Jangan lupa Kak. Udah. Ini juga bisa Kak di penilaian berarti ya. Oke, baik Kak. Ada merancang dan menerapkan, berarti perancangan di RPP menekan di video Kak ya. Nah ini Kak, silakan di fotonya.
Bawa minum dulu, bawa ngopi. Gara-gara yang Halo, es panas lawan es limus. lu itu. Ini kayak refleksinya nanti akan menggunakan 3 tahap, yaitu what, so what, dan no what. Di tahap pertama, yang what itu akan mencari informasi yang didapatkan dari pelajaran kelas. Kedua, so what-nya menjelaskan secara nasional asosiasi dalam tindakan pelajaran pendidikan. Tahap terakhir, no-what-nya proses evaluasi dan merencanakan perbaikan. Keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek emosional, mulai dari yang keras, isu kontekstual, dari pelajaran yang sudah dilaksanakan dalam suatu keadilan sosial. Nanti ada isu sosial, ada isu-isu kontekstual. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi, jangan hanya mendeskripsikan, tapi pelajari dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun gak apa-apa juga harus menentukan bagaimana kamu akan memahami apa hal-hal yang sering terjadi dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaikinya. Ketiga, bersikaplah selektif. Kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, peristiwa atau yang penting. Bapak lihatlah kepastiannya dan tuangkan ide penggagasan ke dalam pasangan di masa depan, serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG. Ini enggak, ini jalan Di mundur berapa nih? break Ketemu. seksi. Jadi nggak apa bisa mendiskusikan. Nanti refleksi nggak ada mendiskusikan tindakan pelajaran situasi kita ada pelajaran terkait isu keadilan sosial. Tahap
kan kakak harus masuk di videonya Oh, sebagai anu lagi, sebagai pelakunya. sebagai macam sebagai fasilitator. Ya. Sedangkan kita kemarin aja kan sebelum bantuan kan buat dewasa kita. Itu kalau anak-anak lepas saya jadi dibuat latihan dulu Simulasi dulu. ya. Tapi kalau saya kurang berani kalau di SD, tapi kalau di SMP mungkin bisa lah ya. Biasa dijelaskan dulu per tugasnya, misalnya yang bermain kan misalnya yang bermain cuma 5 orang, jadi kan 5 orang lawan 5 orang misalnya. Berapa jumlah pesertanya? Kalau kelas 7 itu sekitar lebih dari 20, mungkin 27, hampir sampai 30 orang. Kelas 7. Kalau mau dijelaskan mungkin bisa itu diterapkan. Ketika dapat ya 40-an. Ya. Tapi baik kelas juga. Oke, baik Kak. Nah ini masanya kayak setelah kita ini tinggal kakak mulai penyusunan senjata kreator setelah sesi persiapan setelah kita lalu nanti yang kedua penyusunan senjata pembuatan jadi pembuatan dan pembelajaran tentang berapa hari efektif hari tanggal 18 dan lumayan kira ya refleksi tanggal 19 ya. Kemudian kita masuk ke RTL, rencana tindak lanjut. Lalu 2 Desember rencana tindak lanjut ini sama seperti setiap senjata ya, cuma dia lebih ke model. Lalu ke 2 Desember itu apakah akan umpan balik RTL dan pengantar karya. Setelah itu bahwa nanti kita ada refleksi karya, dan itu nanti berakhir tidak terasa kan. Dianggaplah PPG kembali ke David. Yang komunitas ini gimana Kak? Komunitas belajar sekolah nih maksudnya. Yang mana Kak? Yang komunitas yang di bawah 3.1 nih. Ada kan? Masih belum. Nanti masuk ke RTL nanti Kak. Oh iya. Jadi kalau bayangan saya
itu nanti kakak rencana ya, kan rencana. Jadi kakak bisa membuat sebuah rancangan dengan bantuan stakeholder sekolah itu bagaimana merencanakan tindak lanjut kakak setelah pelaksanaan PKG ini. Misalnya membuat apa gitu. Tapi kan dengan melibatkan komunitas belajar sekolah, mungkin kalau MG. Tapi kalau ini diminta sekolah ya, mungkin dengan komite orang tua. Jadi seolah-olah bisa membuat rencana kakak itu berdampak lah untuk peserta didik. Misalnya membuat sarana apa, sarana olahraga apa. Itu kalau bayangan. Kalau gugus KKG, Gugus. iya, misalnya kita ada kegiatan kan, rencanakan misalnya kegiatan gugus, pembuatan soal, gimana itu masuk Ya nggak? nantilah kita coba di modul 3 nanti Kak ya. Siap. Oke, baik Kak. Diskusi dan tanya jawab. Silakan Kak. Kita ada waktu 10 menit. Kalau ada yang ditanyakan untuk Kak ini Kak Hadi gimana? Tadi yang keluar. Kak ini jelas Kak. Silakan Kak Atar. Kalau seperti biasanya bagaimana Kak Atar? Kalau lebih baik dirincikan Kak. Ya, kalau bisa itu perinci. Karena kan kita mengajar itu kalau kita nggak punya rencana pasti ngawur nanti Kak. Oke, baik. Mungkin kalau kakak yang lain bagaimana? Mungkin bisa aja Kak Atar rinciannya itu mereka melakukan aktivitas ini, tapi tidak dibataskan dengan waktu. Kalau Qatar bilang tadi kan kalau dia passing bola ya 5 menit. Kalau kayak gitu kan banyak kayak kalimatnya kayak. Tapi mungkin bisa peserta didik melakukan passing sendiri. Atau yang kedua peserta didik passing dengan pantulan tembok. Artinya kegiatan itu ada, tapi waktunya nggak usah disebutkan. Atau dibuat pilihan Kak, biar mereka milih mau sendiri atau ke tembok atau dengan teman berpasangan. Artinya kebebasan mereka lah. Ada lagi Kak? Mohon kayak tugas-tugas segera Kak.
Yang belum tugas yang saya kirim di grup kayak. Gimana kakak yang lain, ada pertanyaan lagi kak? Silakan kak. Pertanyaan gini kak, untuk yang ditampilkan oleh kakak malam ini, kalau bisa di share di grup kak, supaya nanti apa yang mau direncanakan bisa teratur. Karena hasil foto yang saya foto tadi enggak terlalu bagus. Terima kasih. Ganti HP-nya. Betul, ganti HP lagi. Nanti saya screenshot aja ya. Ya siap kak, terima kasih kak. Kalau untuk PDF saya tidak berani. Ya. Karena ada hak cipta. Siap. Terima kasih. Yang dari pengantar tugas berarti kak ya? Ya kak. Oke, bentar ya. Sisa 1 aja punya kuni. Sisa 1, sisa 2 tugas kuni. Saya ambil begini. Nah, yang penting kayak ini nah. Penting masuk. Gila. Dari mana? Kau Wahyudi ini baru datang. Biasa, buang nang buang ikan mohon kali. Punya aku paling video aja lagi belum. Iya. Ya Kak Yudi nih tugasnya. Iya. Video aja lagi belum kak. Kenapa tes awal kemarin kak? Jawabnya asal-asalan atau bagaimana? Waktu yang Gimana, tes Kak? awal itu Habisan waktu kali. Misal waktu kak. Nah, kan? bisa waktu kemarin antisipasi agar meluangkan waktu karena nilai kakak ini semoga nanti terbantu di tugas-tugas lain ya. Jadi selesaikan segera kak, jadi biar nilai itu kelihatan. Silakan kak kalau ada pertanyaan. Batas lulus minimal tuh nilainya berapa? Total akhir 70 kak. Oh ya. Jadi 70. 70 dengan predikat cukup. Nah, jadi tahu batas minimalnya kan. Minimal 70. Kira-kira ada harapan nih ke pasti lulus semua nih. Kadada. Insyaallah Kadada. lulus. Jangan itu kan Julius. Ada. Sia-sia perjuangan kita. Pas, pasrah aja. Pasrah aja apa jerka pasir aja nah. Datangi kapasilnya bila kada lulus semuaan royongan. Nyaman kita bermasakan kada dahop kena Nah, arwah ya. panggang. Atau membawa pasir Ya. masuk Siap. membawa Ya. nah. Nanti kalau lulus kumpul-kumpul lah. Gimana Di kan? tahap 2 mana? Kesel mau dibuka puas sama-sama Eh, supaya enggak ketemu dengan